mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya selaku guru penggerak ingin mewawancara Ibu selaku pengawas pembina SDM di Kecamatan Cisarua. Maka pada hari ini saya akan mewawancara Ibu bagaimana mengatasi kasus tentang dilema etika. Artinya seperti ini. Ini saya bacakan ya. Ya. Dan ini dikatakan Ibu sebagai kepala sekolah. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas 9. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang ada di. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode pengajarannya juga mudah dimengerti oleh murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran, membuat jam ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan Studitur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah, ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi. Sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut, kepala sebagai koordinator guru matematika, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan juga anaknya masih kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sendiri lebih baik dan fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan ini? Itulah kasusnya, Ibu. Jadi menurut Ibu Muslimah, kalau Ibu sebagai ikatnya sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Apakah mau isi formulir itu apa adanya, atau alasan lain? Ya, di sini kalau bisa disimpulkan, Pak Dodi adalah guru yang kompeten, yang menguasai bidangnya, mengajarnya juga mudah, memotivasi siswa itu adalah nilai plus. Ya, nilai sekolah itu nilai plus ya.
Kemudian di sisi lain dia mempunyai kelemahan yang itu tadi pengendalian emosi, pengelolaan waktu juga tentang integritas. Nah di sini kalau mungkin itu terjadi dan saya harus memberikan backup, saya akan berkomunikasi dulu dengan Pak Dodi. Saya berharap dengan diputuskannya kontrak di sekolah yang lama itu sudah membuat Pak Dodi untuk berpikir lebih baik. Maksudnya di sini Pak Dodi bisa bersikap lebih baik. Mungkin itu ada efek jerahnya dari bagaimana susahnya mencari pekerjaan seperti itu. Dan semoga dia bisa menghargai pekerjaan yang didapatkan di suatu yang nanti. Kemudian kalau ditanya apakah saya akan memberikan rekom untuk sekolah yang dituju tadi, yang pertama saya barangkali agak melo karena saya memikirkannya dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil. Namun di sisi lain bukan begitu saja saya memberikan, tapi saya akan mengkomunikasikan dengan Pak Dodi dan dia harus ada niat ataupun komit untuk dia bisa berubah dari kelemahan-kelemahan dia. Maka di situ juga saya tidak serta-merta akan memberikan rekom mengatakan bahwa itu lebih baik, tapi mungkin sekolah yang dituju akan saya berikan rekom untuk dengan kata perlu pembinaan. Itu sebenarnya seperti itu Pak kalau itu terjadi pada saya, karena ya itu tadi mudah-mudahan saya berharap dari diputuskannya kontrak kerja yang pertama dengan sekolah lama itu akan ada efek jerah sehingga dengan begitu Pak Dodi akan berubah sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping itu Pak Dodi juga harus komit ataupun waktu kita komunikasi dia harus ada niatan untuk berubah dan berjanji untuk mengubah semua itu, karena dia juga tahu bahwa mengapa dia diputus kontrak di sekolah yang pertama, karena kelemahan-kelemahan dia itu yang membuat dia diputus. Itu saja kayaknya Pak. Jadi catatan tadi itu akan jadi mengisi rekomendasi itu tidak sebenarnya. Iya, maksudnya saya akan berikan masih perlu diberikan pembinaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan karena ini bukan sesuatu kan ada kemungkinan dia itu bisa berubah. Jadi kalau mungkin pembinaannya sudah secara intens itu mungkin diharapkan Pak Dodi tadi akan bisa berubah. Jadi ini malah merasa contoh kasihan Bu ya. Kasihan. Jadi intinya dua dilema yaitu antara kasihan dan peraturan yang akhlak yang harus dia punya ya. Tapi kasihan tidak serta-merta Pak, tapi karena dia juga harus terjadi bahwa dia akan berubah. Harus bisa berubah ya. Ini kira-kira misalkan jaminannya bagaimana Bu? Misalkan kalau misalkan dia tidak berubah berarti sanksinya mungkin yang pertama barangkali karena sekolah yang baru tadi meminta rekom ke saya ya mungkin saya itu mempertaruhkan nama baik gitu. Jadi mungkin saya juga akhirnya buruk juga kan akhirnya kalau misalnya dia itu berbuat lagi, tapi di situ dia bahkan akan Pak Dodi kan juga akan mendapatkan efek yang buruk juga buat dia. Dengan kata lain ya berarti kalau misalnya Ibu akan mengatakan kepada Pak Dodi itu jangan berubah Pak, kalau misalnya berubah saya juga yang malu. Saya juga malu sudah memberikan rekomendasi ternyata Bapak tidak berubah karena pekerjaan itu sulit Pak. Jadi ditanyakan ke Pak Dodi terlebih dahulu tentang rekom itu. Jadi kalau saya apa yang harus saya lakukan dengan rekom ini untuk Pak Dodi mendapatkan pekerjaan yang baru. Kalau Pak Dodi minta kita meneruskan yang baik, terus kita minta sama dia juga apa jaminannya dia bisa meminta kita untuk memberikan rekom yang baik kan. Terus dia bisa maksudnya kalau dia bisa berjanji atau dia bisa dia mau berjanji atau dia beriktikat baik, bila perlu juga dia harus membuat surat perjanjian misalnya seperti itu.
walaupun itu mungkin kan apa ya, belum tentu juga nanti pelaksanaannya seperti apa, tapi setidaknya kita menghargai niat baik dia, karena tidak tertutup kemungkinan setiap orang juga bisa. Jadi memang ya sebenarnya berarti itu memberikan rekomendasi kasihan, mungkin karena apa, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu kan pasti punya salah, Iya. punya salah, punya hilang, dan kemungkinan pasti akan coba untuk memperbaiki. Insya Allah seperti itu. Mungkin terima kasih sudah memberikan pendapat Ibu yang bagus sekali, dan itulah namanya Dewa Ika. Dan kita praktekkan, mungkin saya sendiri sebagai TGP tentunya sangat terima kasih kepada Ibu karena sudah bisa memberi pencerahan pada saya, bagaimana seandainya nanti saya bisa mempraktekkan keputusan di sekolah saya, atau mungkin kadang-kadang berbagai macam pembelajaran mungkin pada anak, pada lain, jadi saya bisa mendapat pelajaran dari wawancara ini. Mudah-mudahan. Terima kasih. Amin, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Maksudnya. Ya, sama-sama.